Bu, saya cari PowerPoint dulu. Ya. Oke. Sudah pada makan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alkitabnya sudah disiapin belum? Alkitab? Sudah. Sudah. Yang belum siapin ya. Nena, udah selesai, Nen? Makannya udah selesai, Nen? Nena? Udah, waduh, udah kenyang? Ya. Makan apa ya? Kentang. Aduh, Bu Susi bagi nih. Masih enggak? Oke, adik-adik. Pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi, Bu Indah. Pagi, Miss. Pagi. Oke deh. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu online. Kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, kita bersatu di dalam doa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah jagai kami di dalam istirahat kami semalam. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Engkau berkati anak-anak terkasih kami, Engkau lindungi hamba-Mu ini yang membawa acara sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Seperti Bu Susi yang nanti akan membawakan firman. Biarlah apa yang dibawakan Bu Susi boleh surut dengan kehendak-Mu. Berkati jaringan internet agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, jadi Alkitabnya udah semua ya, udah disiapin semua ya. Sudah. Yuk kita mau nyanyi dulu. Selamat pagi Tuhan. Nah, kita mau nyanyi lagi ya. Selamat. Nah. Bersukacitalah selalu.
tapi kita mau menyanyi memuji nama Tuhan ya. Ku berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk dalam rencana-Nya. Ku mendengar suara Tuhan, ku mau lakukan semua firman-Nya, menuntunku, membimbingku, sungguh indah rencana-Nya. Janji-Mu Tuhan selalu indah, sungguh nyata dan tak berubah. Haleluya, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Areta, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Areta bisa pimpin doa, Areta? Ya. Areta, Ya, Tuti. jangan di-mute sayang. Nah, dibuka ya itunya. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Ayo Kakak Areta. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyerahan Tuhan pagi ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu. Tuhan juga pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Areta. Monggo Bu Susi. Ya, Bu Indah. Pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Mana suaranya? Pagi Bu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Pagi Kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Fantastis. Luar biasa. Fantastis. Yes. Tadi siapa yang nyanyi ya? Areta. Areta. Areta lagi nyanyi-nyanyi ya? Ya, sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Sudah? Siap. Sudah siap. Sekarang kita akan membaca Alkitab kita ya. Yuk, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan dari Yohanes 6. Yohanes 6 ini kalian bertambah hancur. ayat 1 sampai 15. Dan disambung ayat yang ke-16 sampai 21. Siapa yang mau baca? Hijau enggak, biru enggak, putih Siapa yang mau baca firman Tuhan? Siapa ya? Areta. Enzo, Sambung. Ya, Bu. Areta. Kenzo bisa baca? Sudah bisa baca? Sudah. Oh ya. Ya. Ayat berapa, Bu? Ayat 1 deh. Yohanes 6 ayat 1. Ayat 1 dan 2 ya. 2 ayat ya, Kenzo. Iya. Ya, kakak sudah. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau
Galilea Galilea, yaitu yaitu Danau Ya, ya. Tiberias. Dua orang banyak banyak berbondong berbondong dia mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat penyembahan mukjizat mukjizat penyembuhan dan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ya. Sekarang Nena, Nena tadi. bisa Nena, bisa, Nena? bacain ayat 34. Bisa? Bisa? Bisa. Bisa belum? Nena bisa belum? Iya, iya. Udah nggak ini lagi. Apa namanya? Wes lama banget. Serinya sedih. Udah. Areta dulu deh. Areta, Tolong bacakan ayat 3 dan 4. Areta. Kan loh, Bos. Dipanggil jawab dulu. Ayat 3 dan 4 ya, sayang. Areta masih di mute. Sesudah itu Yesus berangkat ke Ayat 3 sayang. ayat 3 dan 4. Yang bawah-bawah ya? Yang bawah ya. Yesus Nah, kalau kayak gini mesti diginikan Dan ya. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. dan Paskah Nah, itu udah dibaca. ayat 4. Dan Paskah hari raya orang sudah dekat. Enggak ada. Ya, sekarang Bu Susi yang baca ya. Adik-adik dengerin dan nyimak ya. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 300 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing dapat sepotong." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkan
melakukannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia untuk menjadikan dia raja, dia mampir pula ke gunung seorang diri. Nah, Bu Susi mau minta Bu Indah, tolong Bu Indah baca ayat 16 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Itu bisa. Dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka menaikkan dia ke dalam perahu, dan ketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ya, adik-adik, pada minggu ini mau cerita tentang 5 roti 2 ikan, ya. Nah, tentu adik-adik sudah pernah mendengar 5 roti 2 ikan. Sudah pernah belum? Ayo. Sudah ya. Nah, di mana Tuhan Yesus yang sering bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan kepada murid-muridnya. Nah, suatu hari ya adik-adik, Tuhan Yesus meneruskan perjalanannya, di mana Tuhan Yesus bersama-sama muridnya menuju ke bukit, naik ke gunung, ya, perbukitan. Nah, di situ Tuhan Yesus duduk bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang firman Tuhan. Dan apa adik-adik? Tuhan Yesus melihat bahwa di sekelilingnya banyak orang-orang yang mengikutinya. Nah, adik-adik lihat ya gambar. Banyak orang-orang yang bersama Tuhan Yesus. Banyak banget adik-adik. Di situ kira-kira 5.000 orang. Wow, banyak banget ya adik-adik. Kira-kira 5.000 orang. Nah, karena apa adik-adik? Orang-orang mengikuti Tuhan Yesus, dia tahu Yesus seringkali melakukan mukjizat penyembuhan bagi orang-orang yang sakit. Nah, coba Bu Susi tanya, mukjizat Tuhan Yesus yang pernah adik-adik dengar apa saja ya? Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, contohnya bisa menyembuhkan orang buta. Nah, orang buta bisa melihat lagi. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Tuhan Dari anggur. Orang sakit apa? Bukan ada menjadi anggur. Oh iya, Iya, mengubah pinter. air. Mengubah air menjadi anggur. Ya, itu di pesta. Karena ya. Nah, terus apa lagi? Menyembuhkan orang lumpuh. Terus
suka Apalagi? tidak menemukan ikan, Kenzo? Apa Apa, Kenzo? Kenzo? Kenzo menyembuhkan tadi orang Sakit. sakit kusta, Ya, oh iya menyembuhkan pintar orang benar sakit kusta. Terus apalagi ya? menghidupkan orang mati, Membangkitkan orang mati. Terus apa lagi ya? Banyak lagi ya. dua Masih banyak lagi. Nah, orang-orang di situ mengikuti Tuhan Yesus sampai malam, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus merasakan kasihan kepada orang-orang banyak di situ. Karena apa, adik-adik? Karena dia tidak ada yang bawa makanan. Nah, akhirnya Tuhan Yesus kasihan dan peduli kepada orang banyak itu. Bagaimana caranya untuk mengasih makanan kepada orang yang banyak itu. Akhirnya Tuhan Yesus bertanya kepada salah satu muridnya yang bernama Filipus. Nah, muridnya bernama Filipus ditanya sama Tuhan Yesus, di manakah kita mau beli makanan untuk memberi makanan pada orang sebanyak ini? Padahal adik-adik, tempat di situ tempat yang sepi, tempat yang enggak ramai, masih terpencil ya daerahnya, bukan kayak sekarang ini. Sekarang ini mah zamannya sudah ramai banget, mau ingin beli apa-apa sudah ada dan deket ya. Kalau zaman dulu susah mau cari makan ya. Nah, setelah itu Filipus berkata, roti seharga 200 dinar memberi makan orang sebanyak. Aduh, maaf, suaranya kecil. Suaranya kecil. Iya. ya Bu Susi suara kecil banget nggak kedengeran Oh, suaranya kecil. Ntar dulu. ya volumenya digedein dikit Bu, volumenya digedein dikit Bu Susi. Iya. Bu Susi. Hai. Halo. Ya, halo. Nah ya Halo. baru kedengeran. Kedengeran Terus deket ini. ya. Ntar dulu. Ibu. Udah. Udah kedengeran Kenzo. Kedengeran ya? Tadi enggak Udah, begitu Bu. ya? Nah, ya. Udah, makasih. Kata Filipus 200 dinar tidak cukup untuk membeli makanan untuk orang-orang sebanyak ini tuh. Bagaimana caranya ya? Bingung ya adik-adik? Bingung. Dan akhirnya salah satu muridnya lagi yang bernama Andreas. Berkata kepada Yesus, di sini ada salah satu anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya Filipus tadinya juga ragu ya. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupi orang yang sebanyak ini? Wah, bingung dan ragu-ragu bagaimana caranya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang kepada Andreas dan Filipus, tenanglah. Suruh mereka semua duduk. Kebetulan di situ banyak rumput-rumput yang hijau yang ya adik-adik.
bisa buat duduk, enak banget ya adik-adik. Bisa lihat perbukitan itu banyak rumput-rumputnya ya yang buat duduk bisa enak banget ya. Dan itu udaranya segar banget ya kelihatannya tuh. Orang-orang banyak pada duduk. Nah, setelah itu Tuhan Yesus meminta roti dan ikan tadi ya, Dek. Susi suaranya hilang lagi. Suaranya Hilang kecil lagi. Ya, Aduh, hilang. iya suaranya kecil, Bu. Nah, untuk melipat gandakan roti dan ikan tadi, Tuhan Yesus tidak lupa mengucap syukur kepada Allah Bapa. Ya. Mengadah ke atas, mengucap syukur kepada Allah Bapa. Akhirnya, apa adik-adik? Roti dan ikan menjadi berlipat ganda banyaknya. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membagi-bagikan kepada orang-orang yang duduk di situ. Nah, nih, semua dibagi roti dan ikan. Nah, dia setelah dibagi ikan dan roti itu, dia makan sepuasnya sampai kenyang adik-adik. Nah, dia sambil bersukacita, ketawa-ketawa, ya, ada makanan. Nah, itu suatu kuasa Yesus ya, bisa melipat gandakan roti dan ikan, di mana roti cuma 5 potong roti dan 2 ikan ya, bisa mencukupi 5.000 orang. Bayangin adik-adik, 5.000 orang, banyak banget ya. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak ya, tidak termasuk seorang perempuan dan anak-anak di situ. Itu cuma laki-laki saja 5.000 orang. Nah, itu berarti Yesus berkuasa ya adik-adik, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dinyatakan di dalam mukjizatnya yang seringkali ditunjukkan kepada murid-muridnya. Nah, ini juga untuk belajar murid-muridnya, supaya murid-muridnya memahami apa yang diteladankan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Meskipun keadaan yang susah, dia tidak lupa dengan Tuhan Allah. Dia memberi contoh murid-muridnya bahwa Yesus ingat akan Allah Bapa, mengucap syukur apa yang telah diberikannya. Nah, setelah itu adik-adik, orang-orang di situ sudah makan kenyang. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan tadi. Nah, nih, dikumpulkan sisa-sisa makanan tadi. Ada berapa keranjang ya adik-adik sisa-sisa makanan tadi? 12 keranjang. 12 keranjang. Nah, ada 12 keranjang ya adik-adik. Wah, masih banyak banget ya sisanya. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan tadi? Karena Tuhan Yesus tidak mau kalau makanan tadi ada yang terbuang. Berkat Tuhan nggak boleh dibuang-buang. Setelah itu adik-adik, orang-orang di situ bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit,
Tuhan Yesus bisa melipat gandakan makanan yang sedikit menjadi banyak. Akhirnya orang di situ berpikir ya, dia berkata, wah ini pasti seorang nabi yang akan datang. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik pikiran mereka semua. Tuhan Yesus akan dipaksa menjadi seorang raja. Tapi Tuhan Yesus menyingkir, menyendiri ke gunung ya. Setelah itu orang-orang yang banyak tadi suruh pulang dan murid-muridnya juga suruh menyeberang naik perahu mendahului Tuhan Yesus. Nah, setelah orang-orang tadi pulang dan murid-murid Tuhan Yesus mulai berlayar menuju ke Kapernaum, Bethsaida. Nah, setelah sejauh 2 atau 3 mil jauhnya ya, Yesus belum kelihatan, belum menjumpai murid-muridnya. Nah, tiba-tiba adik-adik di tengah penyeberangan itu ada angin kencang, ombak di laut bergelora ya. Otomatis murid-muridnya ketakutan adik-adik. Di mana nggak ada Yesus, ada badai yang menggoncangkan kapalnya, bergoncang, udah ketakutan sekali adik-adik. Adik-adik bisa bayangin ya kalau ada angin kencang. Padahal adik-adik di rumah ya ngeliatin angin yang kencang, pohon yang rindang bergoyang-goyang, pasti takut ya adik-adik. Seperti itu murid-murid Tuhan Yesus ketakutan. Tapi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus melihat sosok seseorang yang berjalan di atas air. Nah, sosok itu siapa ya? Nah, murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Taunya itu hantu. Waduh, tambah takut lagi. Tambah takut lagi ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini aku, jangan takut. Nah, setelah itu ada salah satu murid ya, murid Tuhan Yesus yang bimbang kalau itu Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Namanya Petrus. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, kalau benar-benar Tuhan, tolong saya mau berjalan di atas air. Nah, akhirnya Tuhan menarik tangan Petrus. Nah, tapi apa yang terjadi adik-adik? Petrus tidak bisa. Petrus akan jatuh. Wow, akhirnya dipegang oleh Tuhan Yesus. Akhirnya naik perahu lagi. Nah, sesudah itu murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan itu semua. Dia mengaku bahwa engkau memang Tuhan, anak Allah. Nah, semuanya menyembah Tuhan Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, itu adik-adik cerita minggu ini ya tentang
Tuhan Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Sehingga orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang banyak, 5.000 orang dapat makan sampai kenyang, bahkan sisa roti pun masih banyak, ada 12 keranjang, ya. Nah, itu kuasa Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, bahwa Yesus adalah benar-benar Allah sendiri, ya. Tuhan, Yesus adalah Tuhan, ya, yang turun dari surga ke dunia. Nah, bahwa Tuhan Yesus, Yesus nyata-nyata Tuhan, adik-adik tahu sendiri ya, bahwa Tuhan Yesus akhirnya mati di salib, ya. Pada hari ketiga dia bangkit. Nah, berarti itu sudah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, juru selamat. Nah, kita sebagai anak-anak yang dipilih Tuhan, kita bersyukur ya adik-adik, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Nah, bahwa adik-adik beruntung sekali ya mempunyai Tuhan seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus dalam mengajar murid-muridnya juga mengajarkan tentang kasih, tentang kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Juga adik-adik diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk taat kepada orang tua kita, karena orang tua kita sebagai wakil dari Tuhan di dunia ini, ya. Nah, adik-adik, begitu besar kasih Tuhan kepada kita ya, adik-adik. Kita harus mau taat kepada orang tua kita, tidak boleh melawan, harus menurut, ya. Nggak boleh marah-marah dengan orang tua, kita harus menyayangi orang tua kita harus membantu orang tua kita di saat orang tua kita membutuhkan bantuan kita, ya. Nggak boleh ngomel-ngomel kalau disuruh sama orang tua, ya. Nah, adik-adik di dalam setiap harinya. Kadang-kadang adik-adik punya takut nggak ya? Siapa yang di sini kadang merasa takut? Nah, merasa takut mungkin karena gelap, mungkin sendirian di rumah. Siapa yang takut? Hah? Takut? Aku nggak takut. Siapa yang nggak takut? Siapa? Karena dijagain sama Tuhan Yesus. Oh iya, betul. Bagus, Nena. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga, selalu melindungi kita. Maka jangan takut. Nah, dan jangan khawatir ya, bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita di saat-saat kita mendapat kesulitan. Contohnya, kalau kita mengerjakan PR. Nah,
Siapa yang khawatir tidak bisa mengerjakan PR? Nah, ada yang khawatir tidak bisa mengerjakan PR? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Hah? Apa? Takut. Iya, Nena nggak takut. Bagus. Anak Tuhan yang baik ya. Tidak takut karena Tuhan selalu menolong ya. Nah, kalau adik-adik merasa kesulitan mengerjakan PR, mengerjakan pelajaran yang susah, kita harus ingat Tuhan. Kita harus berdoa, mohon kemudahan, mohon bimbingan, mohon pimpinan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong adik-adik. Dan di saat adik-adik takut gelap, takut ada petir. Nah, siapa di sini yang takut kalau ada petir? Oh, Nena nggak takut. Hebat Nena, nggak takut ya. Nggak takut apa-apa Nena. Iya. Kita sebagai anak Tuhan. Kaget doang, Bu. Cuma kaget. Apa? Kaget. Oh, cuma kaget ya. Kaget kalau ada petir ya. Iya. Ya, kaget. Ya. Kalau di rumah sendiri, sudah pada berani? Berani belum? Harus berani ya. Anak Tuhan harus berani. Kan ada Tuhan yang menemani kita ya. Meskipun Tuhan nggak kelihatan adik-adik, tapi kita bisa melihat karya-karya Tuhan ya. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan memberi kesehatan. Itu sebuah kemurahan Tuhan ya. Nah, Tuhan juga mencukupi di dalam kehidupan kita berupa makanan. Nah, itu juga berkat dari Tuhan ya. Semuanya Tuhan akan mencukupkan ya, Adik-adik. Nah, bahkan akan melimpah ya berkat Tuhan kepada kita. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Adik-adik, Bu Susi tanya, siapa yang ingat tadi ya dua murid Tuhan Yesus yang ditanya Tuhan Yesus, satu siapa? Terus yang memberitahu kalau ada anak yang membawa bekal 5 roti 2 ikan. Siapa ayo? Tadi. Filipus. Tanya kepada siapa? Filipus. Terus murid yang kedua siapa? Siapa yang memberitahu kalau ada anak yang membawa ikan. siapa? Andreas. Andreas. Terus yang dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus berapa roti? 5 roti, betul. Terus ikannya berapa ekor? 2. Sebelum Tuhan Yesus melipat gandakan, Tuhan Yesus bersyukur kepada siapa ya? Kepada Allah. Iya, kepada Allah. Nah, terus siapa ya yang tadi tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Siapa? Udah mau habis berapa? Yang tidak percaya tadi yang yang di laut tadi, yang berjalan di atas air tadi. Petrus. Iya, Petrus ya, kurang percaya kalau itu Tuhan Yesus. Percaya Petrus. Iya. Nah, itu adik-adik cerita minggu ini ya. Nah, sekarang kita akan baca ayat Alkitab adik-adik. Ayo kita buka Alkitab kita lagi.
Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Coba Kenzo bacain. Saya, Bu. Ya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, adik-adik, itu tadi Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Setelah roti dan ikan menjadi banyak, dibagi-bagikan kepada mereka, orang-orang yang duduk di situ. Itulah kuasa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus benar-benar Tuhan Allah yang berkuasa. Sekarang cerita minggu ini sudah selesai. Saya serahkan kepada Bu Indah. Acara selanjutnya Bu Indah. Halo Bu Indah. Ya Bu Susi, terima kasih untuk firman-nya. Bagus ya adik-adik ya firman-nya ya. Tadi mengenai apa adik-adik? Ceritanya tentang apa tadi adik-adik? Bu Susi tadi membawakan cerita tentang apa adik-adik? Tuhan Yesus Ya. Melipat gandakan. dan Yesus memberikan 5.000 orang. Memberikan Mereka yang Beri makan 5.000 orang. Iya, pinter Keanu. Keanu tadi menyimak ya. Keanu tadi memperhatikan Bu Susi cerita ya. Pinter deh. Luar biasa. Oke adik-adik. Sekarang kita mau, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahannya nanti dititip ke Mama dan Papa ya. Nanti biar Mama dan Papa yang akan mentransfer persembahan adik-adik. Sudah disiapkan adik-adik persembahannya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Yuk kita nyanyi lagu persembahan. Adik-adik kita mau doa persembahan ya. Kita mau doa persembahan. Siapa yang mau pimpin doa persembahan? Keanu bisa? Keanu bisa berdoa persembahan? Bisa? Ya, bisa. Bisa? Oke deh. Ayo teman, ayo adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ayo Keanu.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Tuhan berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Keanu. Sama-sama. Kasih Yesus. Indah, oh indah. Ayo Mas. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, adik-adik, kita mau berdoa syafaat dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bu Susi. Adik-adik, ada yang mau didoakan? Adik-adik, ada yang mau didoakan? Tadi sudah. Enggak ada yang mau didoakan. Ada yang didoakan apa? Ada yang didoakan. Enggak ada? Bu Susi. Ya. Oh Bu- iya, adik-adik. Ini ada lagu tuh, Bu Indah. Apa Bu? Oh, nanti aja ya. Doa dulu ya. Lagu apa Bu Susi? Doa dulu ya. Enggak apa-apa sih? Enggak apa-apa Bu. Lagu apa Bu? Itu ada lagu 5 roti dan 2 ikan. Oh, Adik-adik udah bisa belum ya? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang. Aku nggak Sisa bisa. 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Udah bisa belum adik-adik? Ya, Belum, Bu. belum? Ya, nanti nyanyi itu ya, biar ingat. Ya kan saya, Areta, Nena. Yuk Iya, Bu. kita sekarang berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Areta, ayo kita berdoa. Gimana sikap berdoa? Berdoa, mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan telah sertai kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur Tuhan menyertai dan memberkati di dalam sekolah minggu ini meskipun masih lewat Zoom. Biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah adik-adik kami. Tuhan selalu menyapa hati kami sehingga kami selalu ingat akan kasih-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur
atas kesehatan adik-adik kami, sehingga adik-adik sekolah minggu dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada minggu ini. Semua itu berkat kasih karunia Tuhan, berkat anugerah Tuhan sendiri. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mohon perlindungan dari Tuhan, di mana saat ini masih banyak sekali orang-orang yang sakit terkena COVID. Biarlah Tuhan yang sembuhkan, biarlah Tuhan yang senantiasa turut campur tangan di dalam penyembuhannya lewat tenaga medis, dan kiranya Tuhan memberikan pembebasan bangsa kami dari virus yang mematikan ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, biarlah Tuhan ajari anak-anak-Mu dapat merasakan akan kasih Tuhan yang begitu besar dan selalu memuji dan muliakan Engkau. Dan anak-anak kami tidak merasa takut, tidak akan khawatir akan hidupnya, karena di dalam hidupnya ada Tuhan yang menjaga kami dan melindungi kami. Ya Tuhan, biarlah Tuhan juga pimpin sekolah minggu ini, adik-adik kami bisa dapat mengikuti sekolah minggu lagi di minggu depan. Biarlah Tuhan yang menyertai. Dan kami juga berdoa bagi orang tua, adik-adik kami, biarlah Tuhan pimpin di dalam pekerjaannya, di dalam mendidik adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Engkau, menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di mata Tuhan, dan taat, patuh kepada kedua orang tuanya. Ya Tuhan, banyak sekali dosa serta kesalahan kami yang setiap saat kami berbuat, kiranya Engkau ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Susi. Ya, Adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Nah, untuk minggu ini aktivitasnya adik-adik, untuk aktivitas hari ini adik-adik menggambar dan mewarnai 5 roti dan 2 ikan ini ya. Ini contohnya seperti ini. contoh gambar. Contoh gambarnya seperti ini adik-adik ya. Enggak susah. Susah? Susah? Enggak, gampang ya? Gampang, Nena. Kenzo, Ini kan Kenzo. contohnya, Nena. Kenzo bisa? Kenzo? Bisa nggak gambar? Bisa. Bisa ya? Nena, bisa nggak? Bisa ya, Nena ya? Bisa ya? Nanti dibantu sama Mama ya, Nena ya? Ya, dibantu Mama sama Dibantu Papa sama ya. Mama Papa. Areta, bisa Areta? Iya. Bisa. Gambarnya bebas ya. Gambarnya ikannya mau gimana terserah adik-adik ya. Ini contohnya seperti ini ya. Nanti dikumpulkan hari Selasa di grup orang tua GSM ya, Bu? Orang tua ASM ya, Bu? Iya. Oh, orang tua. Di grup orang tua ya. Apa komisi ya? Di mana tuh? Bu. Di Mbak komisi Lina. anak, Bu. Oh, di komisi anak. Oh, iya. Nanti dikumpulkan Komisi ke anak. komisi anak. Ke grup komisi anak. Oke. Bisa ya adik-adik ya gambarnya ya? Bisa. Bisa, Bu. Bisa. Nah, dibantu sama Mama Papa ya. Panas banget. Panas banget.
Oke. Dibakar rotinya. Oh, Rotinya boleh. dibakar. Boleh, Ingat ya? Nena. Boleh. Boleh. Dibakar boleh. Ikannya digoreng boleh. Dipanggang juga boleh, Nena. Boleh, Nena. Boleh. Dimakan sama susu, Nena. Enak. Dikasih meses juga enak, Nena. Rotinya dikasih meses, dikasih blue band terus dibakar, dikasih keju. Waduh, enak. Siapa yang suka ikan? Aku suka ikan. Wah, bagus. Suka ikan ya. Pintar, Nena. Ikan apa ya? Ikan apa, Nena? Nena suka ikan apa, Nena? Ikan apa, Nena? Ikan apa, Nena? Nena suka ikan apa? Melodi mana ya suaranya? Adik-adik foto dulu yuk. Ibu foto dulu Ibu. Ada Kak Claudia. Kirain Mas Pian yang rekod. Aku kok. Oke. Ayo, boleh. Adik-adik, kita mau foto bersama ya sama Kakak Claudia. Yang belum dibuka kameranya dibuka semua. Ya. Yuk, yuk. Jonathan boleh di ya. Mantap. Aduh, Melodi. Oke, gaya apa nih adik-adik? Ikutin Kakak Claudia aja deh. Ini aja ya. Oke, Kakak Claudia. Gini ya. Ayo coba kayak gini semua. Ayo senyumnya mana ini senyumnya? Oke, coba Jonathan, ayo kayak gini Jonathan. Ayo senyum semua adik-adik. Bikin love, bikin love. Oke, mulai ya fotonya ya. Erlin, Erilin, bikin love. Oke, dimulai ya. Oke, 1, senyum ya, senyum ya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kakak Claudia. Sama. Ayo, siapa yang mau keluar?